Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran prakarya. Kali ini untuk kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab kerajinan dengan materi proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Bantu channel ini dengan tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Subtujuan pembelajaran: siswa mengamati teknik dasar pembuatan kerajinan dari bahan limbah keras. Siswa mengamati proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Dan siswa memahami bahan, alat, dan contoh produk dari pembuatan kerajinan bahan limbah keras. Produk kerajinan dari bahan limbah keras yang dimaksud adalah limbah keras organik dan anorganik. Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah keras dari masing-masing daerah berbeda. Di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku kerajinan dilihat dari kondisi wilayah. Daerah pesisir pantai. Limbah keras yang banyak tersedia seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisi ikan, dan tulang ikan. Daerah berikutnya yaitu daerah pegunungan. Limbah keras yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah limbah kayu pinus, kayu albasia, dan kayu kampa. Daerah berikutnya yaitu daerah pertanian. Limbah keras yang didapat di daerah ini adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. Daerah perkotaan. Limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Temukan di sekitar kalian limbah keras organik dan anorganik. Kira-kira limbah-limbah tersebut bisa dibuat kerajinan apa ya? Silahkan isikan jawaban kalian pada Google Form di pendapat 1. Kerajinan bahan limbah organik. Kerajinan limbah cangkang kerang. Proses pengolahan cangkang kerang. Cangkang kerang dipilah-pilah sesuai ukuran dan bentuknya. Cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda agar sisa-sisa daging cangkang kerang dan kotoran serta bau yang ada di dalam cangkang kerang dapat larut. Cangkang kerang dikeringkan dengan pengering, tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas cangkang kerang tetap terjaga baik. Persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas, ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat. Bahan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang. Bahan-bahan tersebut adalah aneka kerang, mulai dari kerang darah, kerang hijau, kerang lokat. Bahan pembuatan kerajinan cangkang kerang yaitu isi lem tembak kualitas 1, perak, manik-manik, dan mata-mata. Alat pembuatan kerajinan cangkang kerang: amplas, kikir, lem tembak, grinder. Produk kerajinan cangkang kerang. Berikut ini beberapa contoh produk kerajinan cangkang kerang. Proses pembuatan kerajinan cangkang kerang. Pilih cangkang kerang yang akan digunakan. Beri lem untuk merekatkan cangkang kerang. Tempelkan cangkang kerang satu persatu. Boneka kerang sudah jadi. Tempelkan gantungan kunci di bagian atas dengan dilubangi terlebih dahulu. Kerajinan limbah sisi ikan.
Proses pengolahan sisi ikan. Sisi ikan direndam selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih dari deterjen. Rendam kembali sisi-sisi ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. Pisahkan sisi ikan sesuai ukuran dan ketebalan dan tiriskan dengan saringan. Rebuslah air hingga hangat dan ditambahkan larutan benzoat sebagai pengawet. Masukkan pewarna one-take atau cat tekstil pada panci dan masukkan pula sisi-sisi ikannya. Perlu diperhatikan jangan sampai air menjadi mendidih karena sisi-sisi ikan tadi akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. Matikan kompor dan biarkan sisi-sisi ikan itu terendam zat pewarna selama 20 menit. Tiriskan sisi-sisi ikan dan keringkan dengan diangin-anginkan agar permukaan tidak melengkung. Bahan pembuatan kerajinan dari sisi ikan: cangkang kerang, pewarna, jeruk nipis, semprot clear, natrium benzoat, aneka pernak-pernik aksesoris seperti peniti bros, dan kawat anting-anting. Alat pembuatan kerajinan dari sisi ikan: tang lancip, panci, spatula, dan kompor. Berikut ini produk kerajinan dari limbah sisi ikan: anting-anting, sendal, kalung. Proses pembuatan kerajinan dari limbah sisi ikan. Sisi ikan diwarnai terlebih dahulu. Beri lem tembak untuk merekatkan sisi ikan. Tempelkan satu persatu sisi ikan sebagai kelopak bunga. Bunga-bunga sisi ikan sudah jadi. Beri lem pada bagian belakang untuk menempelkan pada sirkam. Sirkam dengan hiasan bunga dari limbah sisi ikan sudah selesai. Kerajinan limbah tulang ikan. Limbah tulang ikan merupakan limbah perikanan yang mudah didapatkan di daerah pantai, pasar ikan, dan restoran-restoran seafood. Limbah tulang ikan dapat dimanfaatkan sebagai dasar kerajinan yang cukup unik dan artistik. Produk kerajinan dari tulang ikan masih tergolong langka, sehingga sangat berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Pengolahan tulang ikan dilakukan dengan sederhana. Setelah dicuci bersih, tulang ikan dijemur matahari langsung. Bahan pembuatan kerajinan dari tulang ikan. Bahan kerajinan tersebut adalah tulang ikan, lem power, pewarna semprot. Alat pembuatan kerajinan dari tulang ikan. Alat-alat tersebut adalah amplas, gergaji, lem tembak, dan gerinda. Produk kerajinan dari tulang ikan. Berikut ini beberapa contoh produk kerajinan dari tulang ikan: kuda laut, kepiting, gelang, naga. Proses pembuatan kerajinan dari limbah tulang ikan. Pilih tulang rusuk ikan yang masih bagus. Potong menjadi kecil-kecil mengikuti ruas. Tulang yang besar untuk liontin. Susun dengan roncian dengan seutas tali kuat. Ikat tali membentuk simpul pada ujung tali kiri dan kanan. Kalung sudah jadi dan dapat dibuat lebih panjang atau pendek. Kerajinan tempurung kelapa. Proses pengolahan tempurung kelapa. Selain dengan alat tradisional yang digunakan untuk mengeruk bagian luar tempurung, juga ada alat mesin yang menggunakan teknologi tepat guna untuk menghaluskan permukaan tempurung kelapa. Mesin-mesin tersebut adalah mesin pemotong kelapa dan pengupas sabut kelapa. Mesin pemecah tempurung kelapa.
bahan pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Bahan-bahan tersebut adalah tempurung kelapa, lem putih, politur, dan dempul. Alat pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Alat-alat tersebut yaitu amplas dan gergaji besi. Produk kerajinan dari tempurung kelapa. Berikut ini beberapa contoh produk kerajinan dari tempurung kelapa: wadah sambal, ikat pinggang, sandal selop, dan sendok sayur. Proses pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa dipotong sesuai pola. Haluskan setiap potongan dengan gerinda. Beri lapisan vernis dan dijemur hingga kering. Beri lubang dan sematkan besi gantungan kunci. Tugas 5. Identifikasi karakteristik bahan limbah keras organik. Jenis-jenis bahan limbah keras organik pada produk kerajinan dan karakteristik apa saja yang dapat kamu jelaskan? Ungkapkan perasaan yang timbul berdasarkan produk kerajinan dari bahan keras organik yang telah dilakukan. Beberapa produk kerajinan dari bahan limbah keras organik. Sebutkan jenis bahannya, ciri-ciri, bentuk, ukuran, warna, dan teknik pembuatannya. Isikan jawaban kalian pada Google Form. Isikan di LK5. Bantu channel ini dengan tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.